Hati. Ya, siapkan dulu Alkitabnya. Alkitab. Terus pakai baju yang rapi. Pakai baju yang rapi. Iya, siapkan juga persembahan. Iya, persembahan sama itu Kak, apa HP-nya biar iya. bisa nontonnya itu sampai habis Kak. Pakai Paketannya. Ya. Iya. Ya, baik adik, sebelum kita mulai, kita satu dulu. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Mars PA. Tenaga yang kuat. Iya, betul. Kita mau mendaki, kita mau turun lomba, mau melintasi. Iya. Iya. Siap ya Kak ya? Siap. Siap. Oke, mari adik kita nyanyi lagu Kudaki-daki. Hati adik-adik, ya. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Lipat tangannya,
tutup matanya, tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau menyertai kami dari hari-hari sebelumnya ya Bapa, sehingga kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Setelah kita memuji Tuhan, kita selanjutnya mau membaca Mazmur, Kak. Yang akan dibaca oleh siapa, Kak? Adik Loren dari sektor Haleluya. Saya di sini akan membacakan Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Adik-adik, setelah kita membaca Mazmur, mari kita memuji Tuhan. Senang kubaca Alkitab. Senang kubaca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang kubaca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan bisa bertemu lagi dengan Kak Anita. Adik-adik, kita sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang sangat baik. Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dalam istirahat kami tadi malam. Dan kami bisa bangun pada pagi hari ini untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami dapat memahami firman-Mu, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Kak Anita yang menyampaikan Tuhan, agar apa yang dia sampaikan seturut dengan kehendak. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, semuanya silakan berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari Yesaya pasal 35 ayat 1-10. Kalian kita bacakan ya. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Ia akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandai tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedangkan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan
akan menjauh. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Anita harap semuanya dalam kondisi sehat, tetap semangat, tetap rajin beribadah. Adik-adik, Kak Anita mau tanya, ada nggak yang saat ini sedang merasa sedih atau merasa kecewa? Ada? Kira-kira penyebabnya apa ya? Banyak ya penyebabnya. Mungkin nggak bisa ketemu sama teman-temannya waktu impak kayak biasanya. Mungkin nggak bisa jalan-jalan biasanya kalau hari Minggu. Nah, banyak ya penyebabnya. Adik-adik, Kak Anita mau tunjukkan gambar dulu. Nah, dilihat ya gambarnya ya. Menurut adik-adik, gambar pemandangan ini bagus nggak? Nah, kalau yang kedua, nah kalau yang ini gimana? Menurut adik-adik gimana yang kedua? Adik-adik suka yang mana? Kalau Kak Anita sih lebih suka yang nomor 2. Karena nomor 2 itu lebih asri, banyak bunganya, lebih sejuk. Kalau kita lihat, hati jadi tenang. Beda sama yang nomor 1. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Yesaya 35 ayat 1-10. Kita belajar tentang Nabi Yesaya yang menyampaikan pesan kepada bangsa Yehuda bahwa Tuhan akan mengubah keadaan mereka. Tuhan akan mengubah nasib mereka yang sebelumnya sedih, menderita, kesusahan, menjadi baik. Coba kita lihat di ayat yang pertama. Padang gurun yang kering akan bergirang. Wah, padang belantara akan bersuara dan berbunga. Jadi yang kering akan tumbuh bunganya jadi bagus. Kemudian di ayat 2, bunga mawar dia akan berbuah lebat. Siapa yang di rumahnya punya tanaman? Banyak tanaman ya, apalagi sekarang mama-mama suka tanaman-tanaman ya, macam-macam yang ada daun-daunnya, ada bolong-bolongnya itu ya, macam-macam. Mungkin yang di rumah sekarang tidak sekolah, suka nemenin mama papanya untuk bercocok tanam, untuk menanam-nanam bunga. Ini ada mawar akan berbunga lebat. Kemudian yang ayat yang ke-7, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber air. Dan yang ke-5-8 coba dilihat. Orang-orang yang buta dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh bisa melompat seperti rusa. Wah, berarti Tuhan luar biasa ya adik-adik ya. Orang-orang yang seperti itu bisa Tuhan sembuhkan. Nah, adik-adik, Nabi Yesaya ini menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang muda supaya mereka tetap semangat meskipun mereka saat itu sedang mengalami musibah atau sakit penyakit, mereka sedang bersedih, kondisinya tidak menyenangkan. Mereka tetap harus punya harapan kepada Tuhan. Karena kenapa? Meskipun sebelumnya Tuhan mengizinkan mereka dihukum karena mereka tidak patuh kepada Tuhan, mereka menduakan Tuhan, mereka tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap sayang kepada mereka. Jadi Tuhan tetap mau menolong mereka. Adik-adik, siapa di sini yang di rumahnya punya kayak kendi-kendi gitu ya? Mungkin adik-adik kalau tidak tahu tanya ke mama papa ya. Mama papa kendi itu apa? Atau tempayan. Nah, namanya tempayan. Nanti tanya sama mama papa. Kak Anita mau cerita tentang tempayan. Adik-adik, di suatu desa ada seorang kakek-kakek. Dia itu pekerjaannya tiap hari dia ambil air ke gunung. Karena desanya ada di bawah gunung, dia harus mencari mata air. Untuk kehidupan sehari-hari dia harus jual air itu ke orang-orang. Kakek tua ini mengambil airnya, caranya dia pakai tempayan. Nah, gambarnya kayak gini nih gambarnya. Nah, kayak gitu ya.
Setiap hari kakek ini membawa 2 buah tempayan atau kendinya. Setiap hari dia berjalan dari rumahnya, dia ke mata air, dia bawa itu tempayannya, dia pikul setiap hari. Dalam sehari dia bisa berkali-kali ambil air. Nah, adik-adik, ternyata ada satu tempayannya yang retak. Retaknya kecil, tapi karena retak akhirnya air bisa menetes dari tempayan itu. Setiap hari kakek ini dia berjalan mengambil air, terus dia pulang lagi ke rumahnya, ambil air, pulang ke rumahnya, terus antar ke orang-orang. Nah, rupanya si tempayan ini, seandainya ya tempayannya bisa ngomong ya. Dua tempayan ini pada saat malam mereka ngobrol. Kamu tempayan yang tidak rusak ya, dia bilang. Kamu kenapa sih kok ada bolong-bolongnya gitu? Coba lihat aku, badanku nggak ada bolong-bolongnya. Kalau air masuk ke dalamku, airnya nggak tumpah-tumpah. Coba lihat kamu, kok ada bolong-bolongnya? Oh iya ya, kok aku ada retak-retaknya, bolong-bolongnya ya. Aduh, gimana ini? Kamu tuh pasti setelah ini kamu mau dibuang sama kakek, kan kamu rusak. Tempayannya merasa sedih adik-adik. Keesokan harinya, pada saat kakek sudah bangun, tempayan ini mengajak bicara kakek. Kakek, kamu kenapa? Ini seandainya tempayannya bisa ngomong ya. Kakek, kamu kenapa? Kamu kok sedih? Aku minta maaf loh. Kenapa minta maaf? Tempayanku sudah tidak bagus lagi. Jadi kalau kakek bawa air, pasti airnya tumpah-tumpah. Terus kenapa? Berarti kan kakek sia-sia bawa air kalau airnya tumpah. Sudah, kamu jangan sedih. Hari ini kita mau ambil air, nanti kamu lihat. Oke kek, akhirnya kakek tetap seperti biasa dia ambil air, kemudian dia pulang ke rumah. Nah, sepanjang perjalanan kakek ajak bicara tempayan. Coba tempayan, kamu lihat di sebelah kanan jalan ini, apa yang kamu lihat? Ada bunga-bunga kek. Kalau yang sebelah kiri nggak ada bunga-bunga sih. Nah, kamu posisinya di mana? Saya di kanan. Nah, kamu tahu nggak? Saya sebenarnya tahu kalau tempayan kamu itu rusak. Ada cuilnya, keluar airnya. Tapi saya tetap biarkan. Kenapa? Supaya setiap jalan yang saya lewati ini bisa disiram oleh air. Coba kamu lihat bunga-bunga itu. Itu mereka bisa tumbuh subur karena dapat air dari kamu. Oh gitu ya kek? Iya, makanya kamu jangan berkecil hati. Nah adik-adik, kadang-kadang kita sering merasa takut ya. Kalau misalnya kita merasakan ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian merasakan, kok aku begini ya? Kok aku belum bisa hitung-hitungan ya? Siapa yang di sini sudah harus bisa hitung-hitungan? Nah, jangan khawatir, semua ada waktunya. Adik-adik jangan khawatir. Apapun yang adik-adik rasakan, kesedihan, kesusahan, adik-adik harus yakin Tuhan sangat sayang sama adik-adik. Jadi apapun kondisi adik-adik saat ini, yakin bahwa Tuhan akan selalu menjaga adik-adik dan bisa mengubah semua yang adik-adik pikir itu tidak baik menjadi hal yang luar biasa. Sama kayak yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda. Tuhan bisa merubah kondisi yang mereka alami, keadaan mereka yang tidak baik, yang mengalami musibah, menjadi baik kembali. Nah, adik-adik, kalau misalnya saat ini adik-adik merasa sedih, jangan lama-lama ya sedihnya, karena ingat Tuhan Yesus sangat sayang sama adik-adik. Apalagi sebentar lagi sudah mau Natal nih. Siapa yang sudah siap-siap untuk Natal? Kakak-kakak di sini siap-siap untuk Natal semua. Adik-adik sudah siap apa aja di rumah? Natal tahun ini pasti berbeda ya sama tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun lalu adik-adik sudah membayangkan mungkin mau liburan ke rumah kakek nenek, mungkin mau jalan-jalan, mungkin sudah latihan buat Natal di gereja. Tapi kita
kita tetap harus bersyukur Tuhan masih menjaga kita hingga saat ini. Dan kita harus tetap yakin seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, Tuhan akan membuat semuanya jadi baik. Jadi kalau adik-adik saat ini masih belum bisa kemana-mana, tidak apa-apa, di rumah aja, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, kemana-mana pakai masker, jangan lupa cuci tangan, ya, jaga jarak sama orang-orang yang ada di luar, gitu ya. Dan yang penting tetap yakin kini semua akan berlalu. Adik-adik nanti pasti akan bisa beribadah lagi di gereja, bisa bersekolah lagi seperti biasa, dan terlebih lagi adik-adik bisa sama-sama teman-teman IPA untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap yakin ya adik-adik ya, Tuhan Yesus sangat sayang sama kita semua. Sayang Kak Anita, sayang kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, selanjutnya kita akan memuji Tuhan, Kak. Untuk respon firman Tuhan, Iya. kita akan memuji dari Kidung Ceria 263. Ku diberikan Kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacita, bersukacita, bersukacita. Hatiku bersukacita di dalam Yesus Tuhanku. Mari adik-adik dikasihi Tuhan, kita satukan hati, kita mau naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk tetap yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan bisa merubah sesuatu yang tampaknya tidak baik menjadi baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang sangat baik. Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini beribadah di rumah. Engkau berkati masing-masing anak-Mu Tuhan dengan segala keberadaan mereka. Berkati orang tua mereka, keluarga mereka. Berkati mereka dalam keseharian mereka, dalam sekolah online mereka. Engkau tolong Tuhan agar adik-adik ini selalu dalam kondisi yang sehat. Berkati mama papa agar dapat menjaga, merawat adik-adik dengan baik. Kami berdoa untuk kakak-kakak pelayan PA Tuhan yang tetap melayani meskipun tidak bisa bertemu langsung dengan adik-adik Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan Tuhan, setiap perencanaan kegiatan yang mereka lakukan, bahkan rencana perayaan Natal yang akan dilakukan tanggal 27 Desember Tuhan. Engkau juga mau campur tangan agar semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk gereja kami, para pendeta, para majelis, para pelayan-pelayan pelkat, pengurus pelkat, komisi, bahkan karyawan gereja Tuhan. Engkau berkati mereka dalam setiap pelayanan mereka, biarlah melalui anak-anak-Mu ini, nama Tuhan semakin dikenal Tuhan Yesus. Engkau berkati juga para tim medis Tuhan Yesus yang saat ini sedang menangani orang-orang yang terkena virus corona Tuhan. Kiranya Kau mau tolong, Engkau jagai mereka agar mereka tetap sehat, dapat merawat pasien-pasien corona dengan baik, dan semua pasien-pasien ini pun dapat memperoleh kesehatan dan kesembuhan ya Tuhan Yesus. Engkau tolong bangsa dan negara kami agar bisa melalui masa-masa susah ini dengan baik Tuhan. Mampukan agar vaksin segera dapat digunakan di Indonesia ini Tuhan, sehingga corona ini bisa diatasi dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak yang dalam minggu ini berulang tahun Tuhan. Kau tolong mereka dalam pertambahan usia sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan Engkau, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang mungkin saat ini sedang mengalami lemah tubuh karena sakit Tuhan. Engkau jamah, Engkau berkati melalui obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, bahkan perawatan dari keluarga, bahkan mungkin medis. Engkau jadikan itu sebagai alat kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, banyak hal yang kami
kita Tuhan, tapi kami percaya Engkau sudah tahu lebih dahulu sebelum kami menyampaikannya Tuhan. Kiranya Kau mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih doa yang kurang sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Iya, sebelumnya itu kita mau membaca dasar ayat Pursma dulu Kak. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, setelah itu kita mau memuji Tuhan Kak. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 355, Aku bawa dan berikan. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baik adik-adik, mari kita berdiri, kita akan berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan beri di dalam segala kehidupan kami. Ya Tuhan, kalau saat ini kami anak-anak-Mu memberikan persembahan, kiranya memberkati persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah melaksanakan ibadah kita hari ini. Tapi sebelum itu kita mau memuji Tuhan dulu Kak. Dari Kidung Ceria 36, Yang jagaku selalu. Jadilah pelaku firman Tuhan dimanapun adik-adik berada. Mari kita terima kasih Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, adik-adik bisa bersaat teduh. Adik-adik, ibadah sudah selesai, Kak. Iya, betul sekali, Kak. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada Kakak Diakan Anita atas firman yang sudah dibawakan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada adik Loren atas mazmur yang sudah dibacakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada kakak-kakak Berkat PT yang sudah mengiringi ibadah hari ini. Terima kasih juga kepada liturgos pada minggu hari ini. Kak Rebeka, terima kasih. Kak Sulis juga terima kasih. Terima kasih sama-sama. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Natal loh ya. Yang akan diadakan pada tanggal 27 Desember 2020. Via Zoom. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Apa ini? Ya, nggak kena. Kak, bisa main game ini nggak? Apa itu? Game Free Fire. Halo, gampang Pi. Yang mesti aku tak edit video dulu ya. Oke. Ada Natal nggak ya tahun ini? Coba aku telepon Kak Aneta. Ya, nggak diangkat. Kak, tahun ini ada Natal nggak? Soalnya aku tadi telepon Kak Neta, nggak diangkat. Sek ya, aku tak edit video ya. Kak, jawab. Nanti garing kalau nggak ada Natalnya, gimana? Aduh, kurang tahu ya Tia. Coba tak tanyai pengurus PA ya. Ya udah deh. Chat Kak Nana dulu ya, Matthew. Oke. Selamat malam, Kak Nana. Maaf mengganggu. Mau tanya, apakah ada perayaan Natal PA tahun ini? Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.